Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, girls. Today we talk about poem and poetry. What is the difference between poem and poetry? Poem is a piece of writing in which of words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are choosing for their sound and for the image and ideas they suggest. It is the end result of literary process. Although poetry is poems in general as a form of literature to invoke writer's feeling and thought. It is the process of creating a literary piece by using metaphor, symbols, and ambiguity. Artinya, kalau di bahasa Indonesia, poem ini sama dengan sajak. Sajak itu adalah kumpulan kata yang kita susun berlainan baris yang memiliki rima. Nah, hanya saja ya. Sedangkan poetry itu di bahasa Indonesia itu adalah puisi. Puisi itu apa? Ungkapan perasaan dan pemikiran seseorang yang melalui proses kreasi berliterari yang menggunakan majas. Dua-duanya menggunakan majas. Apa saja majas yang digunakan dalam puisi? Majas itu namanya linguistic features that used in poem and poetry are metaphor, simile, personification, hyperbole, and symbols. Metafor itu kalau di bahasa Indonesia apa ya? Perumpamaan. Contohnya, mother is a true angel, pray is a pillar of religions. Nah, jadi kita mengumpamakan seseorang menjadi sesuatu atau sesuatu adalah sesuatu. Sedangkan similarity ini adalah majas persamaan. Jadi ya, perumpamaan dengan persamaan. Di majas similar, kita menyamakan sesuatu dengan suatu hal. Contohnya, she runs like a cheetah. Berarti kita akan mau mikir, wah, larinya kencang banget. Kita akan ngomong, she runs like a cheetah. Atau, wah, dia putih banget. Her skin is like snow. Yang ketiga, personification. Sama lah kayak di bahasa Indonesia, personifikasi gimana benda mati berbuat sebagai manusia. Contohnya, live, dance with the wine, sun angry to the field. Hiperbola itu berlebih-lebihan. Contohnya, he is older than the hills, her breath is longer than the train. Yang terakhir yaitu simbol. Simbol ini ya benda-benda yang biasa kita gunakan sebagai simbol atas suatu hal. Contohnya, pigeons itu selalu identik dengan kedamaian. Rose itu selalu identik dengan kasih sayang. Next, jenis-jenis poem and poetry bisa kita bagi jadi 4 jenis, yaitu epic, narrative, lyrical, atau dramatic. Epic itu adalah poem and poetry yang berbicara tentang myth, mistis, ataupun tentang heroic figures. Contohnya ya bicara tentang kepahlawanan, pokoknya temanya tema kepahlawanan, atau tema tentang agama, dan tema tentang sesuatu yang mistis, itu kita sebut dengan epic. Sedangkan naratif poem adalah kalau isi puisi itu sebuah cerita, jadi ada urutannya, kayak pagi, siang, sore, malam dia ngapain. Nah itu terus dia membawakannya dalam bentuk puisi, itu namanya narrative poem atau narrative poetry. Yang ketiga jenisnya adalah lyrical poem. Lyrical poem inilah yang biasa kita sering dengar dalam bentuk song. Jadi dia membuat puisi, dia membuat sajak dan puisi, terus penyampaiannya bisa berupa song karena dia hanya berbentuk lirik-lirik. Jadi kumpulan sajak, kumpulan puisi yang mendeskripsikan pemikiran si penulis dan perasaan si penulis yang bisa dinyanyikan karena dia berbentuk lirik. Yang keempat, bentuknya adalah dramatic. Ini lebih
banyak digunakan dalam puisi-puisi ataupun sajak-sajak yang sering kita dengarkan kalau kita nonton drama atau nonton film. Ada seseorang yang berbicara, yang berpuisi atau bersajak, itu jenis sajak dan puisinya adalah dramatic. Kalian bisa lihat di video-video contoh di bawah ini. Kita masuk ke tipe-tipe puisi. Yang pertama, couplet. Couplet ini berasal dari kata couple. Couple artinya dua. Berarti puisi yang isinya dua-dua baris. Oke. Yang satu stanza artinya satu bait terdiri atas dua baris. Itu kita sebut dengan couplet. A pairs of lines that rhymes. Tapi dia juga punya rima. Walaupun dua baris, dia punya rima. Contohnya, the artist steers some blue and green to paint an underwater scene. Green scene itu berima AA. Next, haiku poem. Ayo tebak, kira-kira ini daerah mana? Oke, haiku poem ini satu bait puisi atau sajak yang terdiri atas 3 baris dan 17 syllable. Cara ngitung syllable adalah pengucapan kalian. Barisnya terdiri atas 5 syllable, 7 syllable, dan 5 syllable. Biasanya kalau haiku ini hanya mendeskripsikan tentang alam. Contohnya, kita hitung syllable-nya bersama-sama ya. The autumn wind blows, calling the leaves on the ground to join him in dance. Next, tipe ketiga adalah cinquain. Cinquain itu sama seperti haiku tadi, tidak punya rima, tapi cinquain itu terdiri atas 5 baris. Setiap barisnya itu ada ketentuannya. Baris pertama itu satu kata yang kita sebut dengan judul. Jadi judul puisi ini adalah butterfly. Baris kedua terdiri atas 2 kata yang mendeskripsikan apa itu butterfly. Contohnya, saya bacakan puisinya. Butterflies, gentle creature, fluttering, searching, landing, lovely flash of light, it's miracles. Jadi barisnya itu ketentuannya adalah 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Judul, deskripsi, action dari yang kita jelaskan apa, terus feeling kita bagaimana tentang hal itu, dan kita ulang kembali judul tersebut dengan bahasa lainnya. Limericks. Limericks ini biasanya bisa kita temukan puisi-puisi seperti ini di kindergarten or elementary school, karena ini bersifat humoris. Dia terdiri atas 5 baris. Oke, satu bait terdiri atas 5 baris, terdiri atas 13 beat, 13 syllable, dan dia punya rima AA, BBA, AA, B, B, A. Dan dia nggak punya arti, yang jelas. Contohnya, there was a young boy from Kabul who had trouble tying his shoe. He said to his ox, I'll just walk in my socks. Now all of his friends do that too. Selanjutnya adalah quatrain. Namanya aja quatrain, pasti isinya 4.
Satu bait yang terdiri atas 4 baris yang memiliki rima AABB, ABAB, ABBA, atau ABCD. Oke, dia ini merupakan kombinasi. Kita lihat contohnya. A fresh patch of snow, tiny flakes, all aglow, soft and smooth as silk, icy white as milk. Contoh tipe selanjutnya adalah acrostic. Ini tipe yang paling saya suka karena paling gampang. Acrostic adalah jenis puisi yang judulnya mengawali huruf awal dari puisi tersebut. Contohnya, puisi ini judulnya Cat, C-A-T. Cat, cuddly, adorable, tiny. Atau kita bisa contohin yang lain. Oke. Next. Diamante. Diamante itu adalah satu puisi yang dimana satu baitnya terdiri atas 7 baris yang berbentuk diamond. Cuman ini ketikannya kurang rapi ya. Bentuknya seperti diamond, seperti layang-layang. Oke. Yang mengikuti part of speech. Jadi ada 5 panca indera di situ. Oke, dimulai dengan satu subjek. Terus yang tadi part of speech-nya, terus ditutup dengan di mana dia. Kita lihat contohnya. Plants, green, beautiful, living, giving, creating. Flowers, trees, fruits, vegetables. Growing, blooming, ripening. Bright, fragrant, gardens. Jadi kayak terakhir tempatnya tinggal di mana, plants ini bentuknya seperti apa, terus actionnya seperti apa, kalau kalian lihat dia seperti apa, kalau kalian rasakan dia seperti apa gitu. Oke, next. Clary Hugh. Clary Hugh adalah ini tolong jangan dicontoh ya. Ini funny poems about real people. Jadi kalian bikin puisi yang lucu tentang seseorang yang benar-benar ada gitu. Itu terdiri dari 4 baris, satu baitnya terdiri dari 4 baris dan punya rima AABB. Baris pertamanya harus ada nama orangnya. Contohnya, our teacher, Miss Bright, really knows how to write, but her awful singing often leaves our ears ringing. Okay. Selanjutnya adalah I am poem. Dengan judul kata I am poem, pasti kalian tahu. Oh, puisi ini pasti bercerita tentang saya. Yep, ini jenis puisi atau tipe puisi yang terdiri atas 10 baris satu baitnya, yang bercerita di bait itu bercerita tentang dirinya sendiri, personal poetry. Oke, contohnya, I'm Charles, silly, talkative, energetic, child of Wendy and Tim, who loves mystery books, who needs understanding, who feels curious, who gives honesty, who fears thunderstorm, who would like to be a doctor. I am Charles. Jadi kayak gitu, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Okay, the last type is 5 cents. 5 cents bentuknya seperti triangle. You see, it's just like a triangle.
terus terdiri atas 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 barisnya itu merupakan sense dari kita, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dirasa. Contohnya, saya nyobain contoh puisinya adalah Papi. Tapi kalau dilihat atau dipegang, dia itu fresh and charm. Jadi kita dengerin puisinya. Papi, fresh, warm, fuzzy, soft and cuddly, brown, playful,